Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RGS yang berbahagia. Kali ini saya akan membahas untuk soal-soal seleksi kompetensi teknis pada jabatan penata layanan operasional. Nah, ini sudah kami sesuaikan dengan kisi-kisinya. Untuk soalnya sudah sesuai dengan kisi-kisinya, di mana kisi-kisi pada soal P3K untuk jabatan penata layanan operasional itu ada materi kompetensi teknis umum dan juga ada materi kompetensi teknik khusus. Nah, jadi di sini nanti jumlahnya keseluruhan ada 10 ya. Jadi yang umum ada 5, kemudian yang khusus ada 5, sehingga jumlah totalnya adalah 10 ya. Baik, kita bahas untuk soal sesuai dengan kisi-kisi yang pertama di sini, yaitu pengertian dan konsep layanan operasional. Seorang pelanggan datang ke kantor Anda dengan raut wajah kecewa dan nada bicara yang tinggi. Ia menyampaikan bahwa layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan ekspektasinya dan menimbulkan kerugian baginya. Sebagai seorang penata layanan operasional, tindakan awal yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip dasar layanan operasional adalah yang A, langsung meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah dialami pelanggan tanpa mendengarkan detail keluhannya. B, meminta pelanggan untuk mengisi formulir pengaduan terlebih dahulu sebelum mendengarkan penjelasannya. C, mendengarkan dengan seksama dan empati keluhan pelanggan untuk memahami akar permasalahannya. D, menjelaskan secara detail standar operasional prosedur yang berlaku untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja sesuai aturan. E, mengarahkan pelanggan untuk menghubungi bagian lain yang dianggap lebih bertanggung jawab atas masalah tersebut. Nah, di sini permasalahannya ini ada pelanggan yang datang ke kantor, raut mukanya itu sudah kecewa. Nada bicaranya tinggi, ya. Ia menyampaikan bahwa layanan yang diterimanya tidak sesuai. Nah, layanan yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, dan menimbulkan kerugian. Nah, ini menimbulkan kerugian, tidak sesuai ekspektasi dan menimbulkan kerugian. Nah, di sini kita dimintai tindakan awal yang paling tepat ya. Jadi kita dimintai tindakan awal yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip dasar layanan operasional itu yang mana? Kira-kira yang A, yang B, C, D, ataukah yang E? Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C ya, di sini ya. Alasannya kenapa? Di sini tindakan yang paling tepat adalah mendengarkan dengan seksama dan empati pada keluhan pelanggan untuk memahami akar permasalahannya. Sebagaimana prinsip dasar layanan operasional itu menekankan pada pemahaman kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan mendengarkan secara aktif, penata layanan operasional dapat mengidentifikasi masalah dan menunjukkan perhatian kepada pelanggan, yang merupakan langkah penting dalam penanganan masalah dan keluhan pelanggan. Jadi mengidentifikasi ini adalah langkah penting ya. Mengidentifikasi masalah dan penanganan masalah ini adalah langkah yang sangat penting. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sementara yang A tidak tepat karena permintaan maaf ya pada pelanggan tanpa memahami masalah belum tentu menyelesaikan inti permasalahan. Jadi di sini ada tanpa mendengarkan detail keluhannya, ini belum tentu nanti akan bisa menyelesaikan inti permasalahan.
Nah, yang B, menunda penanganan, ini dapat memperburuk kekecewaan pelanggan, ya. Jadi di sini kan meminta pelanggan untuk mengisi dulu. Nah, ini nantinya akan dapat memperburuk kekecewaan pelanggan. Yang D, meskipun SOP penting ya di sini ya, meskipun SOP itu penting, tidak mengedepankan pemahaman perspektif pelanggan di awal interaksi. Tapi di sini tidak mengedepankan pemahaman perspektif pelanggan di awal interaksi. Jadi walaupun SOP itu penting, tapi interaksi itu lebih penting ya. Jadi di sini harus didengarkan dulu, dipahami untuk akar permasalahannya. Karena ini nanti sesuai dengan prinsip dasar layanan operasional. Ya. Nah, oke. Baik, yang nomor 2 yaitu sesuai dengan kisi-kisi penanganan masalah dan keluhan pelanggan. Nah, di sini identifikasi masalah, teknik penanganan masalah, proses penyelesaian masalah. Nah, kita ke soalnya. Setelah mendengarkan keluhan pelanggan terkait kesalahan dalam sistem layanan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dokumen penting, Anda telah mengidentifikasi akar permasalahannya. Langkah selanjutnya yang paling efektif dalam proses penyelesaian masalah pelanggan adalah, nah, jadi di sini mendengarkan keluhan pelanggan terkait kesalahan sistem pelayanan yang menyebabkan keterlambatan dokumen. Anda sudah mengidentifikasi. Jadi langkah awal kan sudah kita identifikasi lah. Langkah selanjutnya apa? Nah, ini ya. Yang A, berjanji kepada pelanggan bahwa masalah ini tidak akan terulang lagi tanpa melakukan investigasi lebih lanjut. Yang B, menjelaskan kepada pelanggan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalahnya dan perkiraan waktu penyelesaian. Yang C, menyalakan sistem yang bermasalah kepada tim teknis di hadapan pelanggan. Yang D, memberikan kompensasi kepada pelanggan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa kompensasi tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang E, meminta pelanggan untuk bersabar karena masalah seperti ini memang terjadi ya. Terkadang terjadi. Nah, yang manakah setelah sudah kita identifikasi, manakah yang lebih tepat kira-kira? Kalau sudah kita identifikasi, manakah di sini yang tepat? Kalau sudah kita identifikasi, maka yang tepat di sini adalah yang B ya. Jadi kalau sudah diidentifikasi akar permasalahannya, kemudian kita menjelaskan kepada pelanggan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalahnya dan perkiraan waktu penyelesaiannya. Nah, di sini kan setelah identifikasi, itu di sini adalah penanganan masalah. Kemudian proses penyelesaiannya. Itu secara konkretnya itu membutuhkan perkiraan waktu berapa selesainya ya. Jadi di sini yang tepat ini ya. Jadi setelah mengidentifikasi masalah pelanggan, langkah selanjutnya dalam proses masalah adalah menjelaskan kepada pelanggan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalahnya dan perkiraan waktu penyelesaian. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan memberikan kejelasan kepada pelanggan mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, opsi yang A tidak efektif karena apa? Tanpa adanya tindakan nyata. Di sini tidak ada tindakan nyata ya. Jadi kurang efektif ya. Kemudian yang C, tidak profesional dan tidak menyelesaikan masalah. Di sini tidak profesional ya, dianggap tidak profesional dan juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang D, perlu dipertimbangkan tetapi harus sesuai dengan prosedur di sini ya. Memberikan kompensasi kepada pelanggan tanpa terlebih dahulu memastikan. Nah ini, tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa kompensasi tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi perlu dipertimbangkan tapi harus sesuai dengan prosedur ya.
Yang meremehkan keluhan pelanggan di sini ya, dan tidak memberikan solusi. Jadi di sini meremehkan keluhan pelanggan dan tidak memberikan solusi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, kita ke kisi yang ketiga ya, prosedur operasional standar SOP. Pentingnya SOP, pembuatan dan implementasi SOP, pemeliharaan dan peningkatan SOP. Kita ke soalnya. Dalam suatu organisasi layanan ditemukan bahwa kualitas layanan seringkali tidak konsisten antar petugas yang berbeda. Setelah dievaluasi, diketahui bahwa belum semua proses layanan memiliki panduan yang jelas dan terstruktur. Tindakan strategis yang paling mendasar dan efektif untuk mengatasi masalah inkonsistensi kualitas layanan ini adalah, nah, jadi di sini ditemukan bahwa kualitas layanannya tidak konsisten ya antara petugas yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, setelah dilakukan evaluasi diketahui bahwa belum semua proses layanan memiliki panduan, jadi belum ada SOP yang jelas ya di sini dan terstruktur ya. Tindakan strategis yang paling mendasar, nah kita dimintai tindakan strategis yang paling mendasar dan efektif mengatasi masalah inkonsistensi kualitas layanan ini adalah yang A, memberikan pelatihan keterampilan layanan kepada seluruh petugas secara berkala. Yang B, melakukan analisis proses layanan yang ada dan menyusun prosedur standar, prosedur operasional standar SOP untuk setiap tahapan layanan. Yang C, memberikan sanksi kepada petugas yang kualitas layanannya di bawah standar. Yang D, melakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang E, mengadopsi teknologi terbaru untuk mengotomatisasi sebagian besar proses layanan. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang B ya. Penyusunan prosedur operasional untuk setiap tahapan layanan adalah tindakan yang paling mendasar ya. Jadi penyusunan prosedur operasional standar SOP untuk setiap tahapan layanan adalah tindakan paling mendasar untuk mengatasi inkonsistensi kualitas layanan ya. SOP memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi seluruh petugas dalam menjalankan tugasnya, sehingga meminimalkan variasi dan memastikan standar kualitas terjaga. Nah, jadi yang kita lakukan ini ya, kalau ada tidak inkonsisten ya, maka melakukan analisis proses layanan yang ada dan menyusun SOP-nya. Jadi dengan disusun SOP, ini nanti seluruh petugas dalam menjalankannya itu nantinya tidak bervariasi ya. Jadi meminimalkan variasi dan memastikan standar kualitasnya itu bisa terjaga. Nah, sementara yang A yaitu pelatihan ya. Sanksi, survei dan adopsi teknologi ya. Ini penting ya. Namun tanpa SOP yang jelas, upaya-upaya tersebut mungkin tidak efektif secara maksimal ya. Jadi di sini yang A ini kan memberikan pelatihan ya. Kemudian yang C ini memberikan sanksi. Yang D ini melakukan survei ya. Kemudian mengadopsi teknologi baru. Semuanya ini membutuhkan SOP yang jelas ya. Supaya lebih efektif dan maksimal. Jadi yang dibutuhkan kalau ada kasus seperti ini ya, maka harus disusun dulu untuk SOP-nya. Oke, selanjutnya yang nomor 4 yaitu terkait dengan
Pengendalian kualitas layanan ya. Di sini ada konsep dan prinsip pengendalian kualitas layanan, pengukuran kualitas layanan, perbaikan kualitas layanan. Kita ke soal. Sebuah organisasi layanan publik secara rutin mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan melalui survei. Data survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kecepatan layanan cenderung rendah. Nah, tingkat kepuasannya cenderung rendah ya. Langkah awal yang paling tepat untuk melakukan pengendalian kualitas layanan terkait aspek kecepatan ini adalah apa kira-kira? Nah, yang A, mengubah sistem antrian layanan menjadi sistem daring. Jadi layanan antriannya dibuat sistem daring. Yang B, menambah jumlah petugas layanan di jam-jam sibuk. Yang C, menganalisis data umpan balik secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama rendahnya kepuasan terhadap kecepatan layanan. Yang D, melakukan studi banding dengan organisasi lain yang memiliki tingkat kepuasan layanan yang tinggi. Yang E, mengumumkan kepada pengguna layanan bahwa organisasi sedang berusaha meningkatkan kecepatan layanan. Nah, kalau ada seperti ini ya, jadi cenderung rendah. Data survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kecepatan layanannya itu cenderung rendah di sini ya. Jadi langkah yang tepat, langkah awal yang paling tepat dalam pengendalian kualitas layanan adalah dengan menganalisis terlebih dahulu ya. Menganalisis data umpan baliknya secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama rendahnya kepuasan terhadap layanan ya, kecepatan layanan. Nah, jadi di sini ini adalah jawaban yang paling tepat ya di sini ya. Pengukuran kualitas layanan adalah langkah awal yang penting dengan memahami akar permasalahan, misalnya proses yang rumit, kekurangan sumber daya, atau kurangnya efisiensi organisasi dapat merumuskan solusi yang tepat sasaran untuk perbaikan kualitas layanan ya. Yang opsi A dan B mungkin merupakan solusi, tetapi harus didasarkan pada analisis penyebab masalah terlebih dahulu ya. Jadi yang A dan B ini harus didasarkan pada analisis terlebih dahulu ya. Jadi didasarkan pada analisis penyebab masalahnya terlebih dahulu. Ya, jadi yang lebih tepat, yang lebih utama itu adalah yang C. Ini sebenarnya benar, tapi dasarnya dari mana? Dasarnya itu dari analisis penyebab masalah. Nah, opsi D berguna untuk mendapatkan ide, tetapi analisis internal tetap penting ya. Opsi E adalah komunikasi, bukan tindakan pengendalian kualitas. Jadi yang E ini adalah komunikasi ya, bukan tindakan pengendalian ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini maka dianalisis terlebih dahulu penyebab masalahnya ya. Oke, kita ke nomor yang kelima. Etika dan etiket dalam layanan operasional ya. Prinsip-prinsip etika dalam layanan operasional, etiket dalam berinteraksi dengan pelanggan, tanggung jawab penata layanan operasional terkait etika. Nah, kita ke soalnya. Dalam menghadapi pelanggan yang sedang marah dan menyampaikan keluhan dengan nada tinggi, seorang penata layanan operasional sebaiknya menunjukkan etika dan etiket dengan cara yang bagaimana. Yang A, membalas dengan nada bicara yang sama tinggi agar pelanggan merasa diimbangi, tetap tenang, mendengarkan penuh perhatian, dan berbicara dengan sopan serta profesional. Yang C, mengabaikan keluhan pelanggan jika dianggap tidak masuk akal. Yang D, menyalahkan pelanggan karena tidak memahami prosedur yang berlaku. Yang E, meninggalkan pelanggan sejenak untuk menenangkan diri. Nah, yang manakah kalau terjadi seperti ini ya, pelanggannya sedang marah dan menyampaikan keluhan dengan nada tinggi. Nah,
kita sebagai seorang penata layanan operasional sebaiknya menunjukkan etika dan etiket yang bagaimana di sini ya. Jadi yang tepat di sini adalah ya prinsip-prinsip etika dalam layanan operasional itu menekankan untuk tetap tenang ya. Tetap tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan sopan serta profesional ya dalam berinteraksi dengan pelanggan. Jadi tetap tenang, penuh perhatian, berbicara dengan sopan serta profesional dalam berinteraksi dengan pelanggan ya, termasuk saat menghadapi keluhan ya. Etiket yang baik mencerminkan tanggung jawab penata layanan operasional terkait etika ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Yang A ini opsi A ini akan memperburuk situasi ya. Ini akan memperburuk situasi, tidak menyelesaikan masalah tapi memperburuk situasi ya. Yang C tidak profesional dan melanggar prinsip pelayanan. Ini tidak profesional ya. Jadi kalau ada keluhan tidak boleh diabaikan ya. Yang D menyalahkan pelanggan dan tidak menunjukkan empati. Di sini malah tidak menunjukkan empati. Ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam layanan ya. Jadi ini tidak sesuai ya. Oke, kemudian meninggalkan pelanggan sejenak ya. Yang opsi E ini diperlukan di situasi tertentu tetapi harus dilakukan dengan cara yang sopan dan memberitahukan pelanggan terlebih dahulu ya. Jadi kurang tepat juga ini ya. Nah, oke, demikian nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali untuk di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.